Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 143 sampai dengan 151. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4, ayo mengamati. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Puisinya berjudul Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Nanti anak-anak bisa kembali mencermati puisi di atas. Jawablah pertanyaan tersebut dengan benar. Di sini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Ini di mana kupu-kupu berayun? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya di mana ini diletakkan di awal kalimat tanya. Selanjutnya penulisan di dengan mana harus dilepas anak-anak, tidak boleh disambung. Awal kalimat tanya huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Kupu-kupu berayun di tangkai yang lemah. Jangan lupa untuk jawaban awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ayo berlatih anak-anak. Temukan kosakata baru pada puisi di atas. Tuliskan pada kolom berikut. Di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Yang pertama adalah kosakata elok, ini artinya indah anak-anak. Indah atau bagus. Yang kedua, hilir mudik. Hilir mudik ini artinya berlalu lalang anak-anak. Selanjutnya, ini yang ketiga ada kosakata semerbak. Artinya ini sesuatu yang menyebar. Ini wanginya menyebar maksudnya. Selanjutnya, ini yang keempat ada kosakata bersenda-senda. Ini artinya adalah bersenda gurau atau bergurau anak-anak. Lanjut ke materi ayo menulis. Coba kamu tulis puisi sendiri. Belajarlah keluar kelas. Amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri. Sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Tuangkan pada kolom berikut. Bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh puisi berjudul Taman Sekolahku. Taman sekolahku, kau hiasi halaman sekolahku dengan warna-warni bungamu, merah, putih, kuning, dan ungu. Tempat hinggap kumbang dan kupu-kupu. Taman sekolahku, semerbak harum kau tebar di antara dedaunan hijau segar.
Kan kujaga kau selalu, agar tetap menemaniku belajar. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Ini satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan huruf M kecil. Satuan sentimeter disimbolkan dengan huruf cm kecil. Selain satuan baku, ada juga satuan tidak baku anak-anak. Contoh satuan tidak baku yaitu jengkal, depa, dan langkah. Ini contohnya, panjang kayu di sini 1 jengkal tangan. Misalkan di sini panjang meja adalah 1 depa dan panjang lantai keramik misalkan 1 langkah. Jadi jengkal, depa ini 2 tangan direntangkan, dan langkah ini merupakan satuan tidak baku karena ukuran panjang jengkal, panjang depa, dan juga panjang langkah setiap orang berbeda-beda. Selain jengkal, depa, dan langkah, masih ada juga satuan tidak baku yaitu lidi dan juga korek api. Tampak pada gambar di sini Beni sedang membantu ayahnya mengukur panjang kayu dengan meteran roll kecil. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Ini alat ukurnya adalah yang pertama, di sini ada gambar penggaris atau mistar anak-anak. Ini gunanya. Penggaris atau mistar digunakan untuk mengukur panjang buku, pensil, ballpoint, kotak pensil, dan lain-lain. Gambar selanjutnya ada meteran roll kecil anak-anak. Ini adalah gambar meteran roll kecil. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu, panjang pintu, panjang jendela, panjang ruangan, panjang akuarium, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada gambar meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang ruangan, panjang rumah, dan juga panjang tanah pekarangan. Selanjutnya di sini ada gambar meteran kain anak-anak. Meteran kain atau meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain. Kalau di penjahit bisa juga untuk mengukur panjang lengan, panjang lingkar perut, dan lain-lain. Ayo berlatih anak-anak. Beni melihat temannya berlatih drama. Jarak Beni dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah, karena ini panjangnya 4 meter anak-anak, ini alat yang tepat adalah meteran roll kecil. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan 3 meter. Ini. Dari mana 3 meter? Ibu ingatkan kembali bahwa panjang 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi kalau 300 cm, ini kita coret nolnya 2, 1, 2. Ini sama dengan 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran roll kecil anak-anak. Karena ini panjang, ini lebih mudah dengan meteran roll kecil. Data tinggi badan teman-teman Beni. Ini yang pertama ada Udin, tingginya 117 cm. Kedua ada Edo, tingginya 1 meter 20 cm. Ada Dayu, tingginya 100 cm. Ada Lani, tingginya 105 cm. Dan ada Siti, tingginya 1 meter.
Perhatikan data di atas. Teman Penny yang paling tinggi adalah untuk menentukan siapa yang paling tinggi anak-anak. Ini satuannya harus kita ubah ke sentimeter, yang meter ini. Diubah dulu ke sentimeter semua. Untuk Edo di sini. 1 meter 20 cm. Artinya 1 meternya adalah 100 cm. Di sini ditambah 20 cm. Jangan lupa lurus kanan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2, 1 di sini. 120 cm. Ini sama dengan 120 cm. Selanjutnya ada di Siti di sini, panjang tingginya 1 meter. Ini sama dengan 100 cm. Jadi sudah kelihatan. Teman Penny yang paling tinggi adalah Edo anak-anak di sini 120 cm. Kita tulis Edo di sini. Ini Edo. Teman Penny yang bernama titik-titik dan titik-titik ukuran tubuhnya paling pendek. Tadi sudah ada dalam tabel. Dayu di sini tingginya 100 cm. Siti di sini 1 meter. Ini sama dengan 100 cm. Ini tingginya sama anak-anak. Nih. Jadi yang paling pendek adalah Dayu dan Siti. Ibu tulis di sini. Dayu dan Siti di sini. Coba urutkanlah nama teman-teman Penny dari yang pendek hingga yang tertinggi. Sudah Ibu tuliskan di bawah urutan nama teman-teman Penny dari yang pendek hingga yang tertinggi, yaitu Dayu dan Siti 100 cm, Lani 105 cm, Udin 117 cm, dan Edo 120 cm. Penny dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya olahraga. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Gerakan bunga mawar di taman. Tampak pada gambar yang pertama, kedua telapak tangan dikatupkan di atas kepala. Ini seperti bunga mawar yang sedang kuncup anak-anak ini. Yang kedua, kedua telapak tangan di sini dikatupkan di depan dada. Di gambar ketiga, kedua tangan ini dibuka ke atas seperti bunga mawar yang sedang mekar. Di gambar selanjutnya, kedua telapak tangan dikatupkan di atas kepala, selanjutnya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Begitu juga dengan membuka kedua tangan ke atas seperti ini, digerakkan ke kiri dan ke kanan. Selain itu juga di sini, mengatupkan kedua tangan di atas kepala, selanjutnya diputar. Gambar selanjutnya, membuka kedua tangan ke atas dan kaki kiri maju ke depan. Di sini bergantian dengan kaki kanan anak-anak, kedua tangan terbuka ke atas. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ini. Tirukan gerakan di atas, tirukan bersama temanmu. Jika menirukannya kompak akan membentuk tarian. Lakukanlah gerakan tersebut tanpa musik. Kemudian lakukan dengan iringan musik. Ayo berlatih anak-anak. Variasikanlah gerakan tangan dan kakimu. Tingkatkan terus gerakannya dari rendah, sedang ke tinggi. Akhirnya kamu akan menjadi mahir. Kegiatan bersama orang tua. Anak telah belajar alat ukur, juga telah mahir mengukur benda. Orang tua dapat membimbing anak di rumah. Cara menggunakan alat ukur benda seperti penggaris, meteran kain, dan lainnya. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.